Oke, setelah selesai dengan hiruk pikuk API, sekarang kita akan memulai untuk membangun UI-nya. Nah, UI-nya di sini secara dasar dari UI-nya sudah saya buatkan. Teman-teman bisa ambil kodenya dari deskripsi video. Kenapa saya buatkan? Nggak kita buat bareng-bareng? Karena seharusnya ketika teman-teman mengakses video ini, eh, teman-teman sudah mempelajari dasarnya terlebih dahulu tentang bagaimana pembuatan UI, layout, dan sebagainya. Sehingga bagi teman-teman yang belum paham tentang UI, mungkin bisa dipelajari lagi. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke? Kurang lebih tampilan UI kita nanti akan seperti ini. Ntar saya buka dulu di emulator. Nah, oke, akan seperti ini. Jadi di sini ada sebuah form. Di sini kita akan menampilkan nama tugasnya atau kita rubah aja duration. Enggak, namanya ini kita rubah jadi task name. Kayak gini. Nah, ntar kita hot reload dulu. Kita hot reload. Oke, kayak gini. Ini ada sebuah form. Sini kita bisa menginputkan task name, tugasnya apa, jadwalnya lagi ngapain gitu ya. Terus ada durasinya berapa menit, deadline-nya kapan, dan priority-nya dia high, medium, atau low. Nah, terus ketika kita pencet tombol add task, maka apa namanya? Tugas yang kita tambahkan itu akan ditampilkan di sini. Dan ketika kita klik generate schedule, dia akan AI-nya atau Gemini kita itu akan menampilkan hasilnya di bawah sini. Di tempat schedule result will appear here akan ditampilkan di situ. Tapi ntar saya akan rubah warnanya dulu biar sesuai. eh kita rubah warnanya dulu di sini. Kita ganti jadi white. Kita hot reload. Kita cek lagi. Oke, sesuai ya. Sekarang kita akan mulai mencoba menjadikan kode ini aktif. Tidak menggunakan stateless lagi. Untuk sementara kita close dulu emulatornya biar laptop saya tidak panas. Karena sambil merekam, sambil menjalankan emulator itu buat laptop panas. Oh iya, saya juga sudah mengubah di bagian main.dart-nya. Saya jadi return dia ke home screen dan kode-kode yang ada di bawahnya sudah saya hapus. Saya juga sudah import si home screen-nya. Jadi home screen di main.dart ini sudah tidak merah lagi. Sudah tidak error, sorry. Sekarang kembali ke halaman home screen. Kita akan memisahkan bagian-bagian pada kode ini menjadi widget-widget terpisah seperti itu. Pertama kita akan memisahkan text field-nya. Teman-teman bisa Ctrl X, Ctrl X gini. Terus scroll ke bawah. Kita akan buat widget baru. Widget. Apa namanya? Build input screen. Build input card. Sorry, input field. Ya, field juga boleh. Field kayak gini. Return. Ctrl V yang tadi. Nah, ini komanya kita ganti. Kita ganti titik koma. Jangan lupa format dokumen. Kenapa masih merah? Oh, kita panggil dulu. Si build inputnya kita Ctrl C, kemudian kita pastekan di bagian yang tadi kita ambil. Kita pastikan di sini Ctrl P. Jangan lupa kurung. Oke ya, gak ada yang merah ya. Selanjutnya kita akan mengambil apa ya? Ini nih. Ini berarti bagian apa? Tempat kita naruh itunya. Naruh schedule yang dibuat. Kita ambil dari sini aja, dari paddingnya. Kita Ctrl X. Scroll ke bawah. Nah, kita paste di sini. Ntar, kita buat dulu widget. Widget.
Kita kasih nama build build apa ya? Task list. Task list, sorry, list kurung bulat, kurung kurawal, return. Kita pastekan yang tadi. Jangan lupa komanya diganti titik koma. Terus kita Ctrl C ini, Ctrl C. Build task list-nya kita Ctrl C. Kita pastekan di bagian atas. Di sini. Ctrl V. Jangan lupa kurung bulatnya. Terus kita format dokumen. Setelah itu, kita akan mengurus elevated button-nya. Kita bisa kayak gini kan dulu. Kita Ctrl X, Ctrl X. Terus jangan lupa kasih tanda biar nggak lupa di sini ya. Sini. Kita scroll ke bawah biar urut. Nah, di sini kita buat widgetnya. Widget. Kita kasih nama build generate button. Build generate button. Nah, kayak gini. Setelah itu kita return. Returnnya apa? Apakah langsung di copy? Tentu tidak. Karena di sini kita membutuhkan loading atau apa ya? Karena ketika kita memencet tombol akan terjadi proses dan kita tidak bisa langsung return gitu. Jadi kita akan membuat is loading dulu. Loading kayak gini. Jika is loadingnya true, maka tampilkan icon loading gitu. Circular progress indicator kayak gini. Namun, kalau loadingnya sudah false, kita pastekan yang tadi. Maka tampilkan si button seperti itu. Kita ganti komanya dengan titik koma. Dan kita format dokumen. Kita cek apakah ada yang merah. Oh ya, is loading ini pasti merah teman-teman. Karena kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu. Kita bisa definisikan scroll ke atas. Kemudian, oh kita ubah dulu ini menjadi stateful ya teman-teman. Ini kita convert to stateful. Kemudian kita kasih definisi buat si is loading. Tipe datanya adalah boolean dengan nama is loading dan defaultnya adalah false. Nah, seperti ini. Maka errornya akan hilang ya teman-teman. Di sini setelah itu teman-teman bisa kembali ke codingan yang ini, codingan sebelumnya. Kita Ctrl C button ini dan pastekan di tempat yang tadi. Mana tadi? Di sini. Kita Ctrl V seperti itu. Jangan lupa koma. Nah, untuk card sama. Card ini adalah tempat di mana schedule yang telah dibuatkan oleh AI itu muncul. Jadi kita bisa kurung dia, kita kecilkan dia, kemudian kita Ctrl X seperti yang tadi kita kasih tanda dulu biar nggak lupa. Kemudian pastekan di bawah. Kita kasih nama widget build schedule list. Enggak. Harusnya harus ada kata-kata result. Build schedule result. Kita gantiin dengan kata result kayak gini. Nah, di bawahnya, oh entar, ini butuh kurung kurawal. Nah, di bawahnya baru kita pastekan yang tadi. Cuman sama, kita kasih return. Ini nggak langsung kita paste karena sebelum kita mengirim data atau sebelum datanya itu dikirim balik oleh Gemini, data ini tentu akan kosong kan? Nah, jika kita langsung paste,
maka akan terjadi sesuatu yang tidak diduga. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan schedule list untuk pengecekan lah. Intinya ini untuk pengecekan kosong tidaknya eh, data atau result ini. Result eh, schedule result gini dot is not empty, is not empty kayak gini. Maka tampilkan card yang tadi, Ctrl V. Nah, gini. Terus titik komanya, titiknya kita ganti titik koma. Oh, sorry. Terus ini kita ganti container biar diisi gitu. Container, jangan lupa titik koma. Ntar kita kasih editing dikit. Ini merah teman-teman karena belum didefinisikan. Jadi card, kita rubah teksnya. Teksnya kita ganti schedule resultnya. Schedule, result kayak gini. Oke, kita definisikan ya sekarang. Scroll ke atas. Kita kasih nama string schedule result. Kita jadikan dia string kosong aja. Fungsinya kenapa kok kita kasih string kosong? Jadi ketika dia ada isinya, maka string kosong itu akan diisi dengan isi yang diinputkan. Seperti itu. Kita format dokumen dulu, format dokumen. Setelah itu kita panggil atau kita pasang widget yang telah kita buat ini, Ctrl C, ke tempat yang tadi. Scroll ke atas. Nah, di sini. Kita pastekan. Oke. Sekarang, setelah itu kita akan menambahkan controller untuk di setiap apa namanya text fieldnya. Kenapa kok butuh controller? Karena tanpa controller, text field ini tidak memiliki ability untuk apa ya, mengirim mengirim data gitu. Jadi kita butuh controller. Kita kasih nama controllernya apa ya? Ini kan task name berarti kan task, bentar, task controller. Nah, kayak gini. Selanjutnya scroll ke bawah. Di sini juga ada duration. Kita kasih controller dengan nama duration controller. Di deadline-nya juga sama. Kita kasih nama deadline controller. Dan drop down-nya oke lah. Nanti drop down-nya. Kita definisikan dulu si task controller nih. Pertama kita definisikan final task controller. Itu diambil dari text editing controller. Gitu juga dengan duration dan deadline. Oke, sekarang nggak ada yang merah ya. Setelah itu kita akan menuju drop down karena drop down-nya agak sedikit berbeda. Dia tidak menggunakan text decorate apa text controller. Pertama kita atur dia value dulu, value awal. Value awal di sini kita pilih priority sebagai value awalnya. Ini pasti merah karena kita harus definisikan terlebih dahulu. Kita scroll ke atas, kemudian kita definisikan dia. Seperti ini. String, kita pakai string, tipenya string, kayak seperti itu. String, kita kasih new label dengan nama priority. Jangan lupa titik koma. Jadi, si value ini menentukan mana tadi? Si value ini menentukan nilai awal dari drop down-nya. Dan priority yang dideklarasikan yang ini tuh dia dijadikan null label agar nilainya itu nol saat pertama kali dijalankan. Setelah itu di sini juga ada nah ini on change. Kenapa kita pakai on change? Jadi setiap kali pengguna mengubah-ubah atau ya mengubah value yang ada di sini
dia akan selalu diperbarui. Bagaimana cara memperbaruinya? Di sini kita pakai set state. Kita cukup pakai satu baris aja, jadi pakai panah. Set state priority value. Jadi gini, setiap kali diubah, value dari dropdown itu dirubah, maka dia akan selalu diatur value-nya sesuai dengan priority yang dipilih berdasarkan yang ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang setelah sudah dropdown-nya, kita akan mengurus masalah perbuttonan. Di button sini, ini akan kita di on preset ini, ketika tombol diklik, maka dia akan menambahkan tugas di bawah tombol. Nah, alih-alih kita langsung mengetikkannya di sini, mendingan kita buat widget baru. Kita kasih nama misalnya add task gitu. Add task kayak gini. Terus kita akan buat widgetnya. Di sini kita buat void add task. Kita buat pengecekan if task controller dot text dot text dot is not empty dan durationnya juga tidak kosong, deadline-nya juga tidak kosong, dan priority-nya itu tidak null. Berarti priority-nya itu dia sudah milih priority-nya antara si high, si medium, atau si low gitu. Maka kita akan atur state-nya. Kita pakai set state. Apa yang diatur? Jadi jika semua sudah terpenuhi, maka dia akan menambahkan itunya apa? Tasknya. Task dot add add seperti ini. Apa yang ditambah? Yang ditambah adalah value yang ditambah itu si name dan lain-lain. Name controller, terus priority, duration, dan deadline. Bentar. Ada yang kurang kayaknya. Nah, kayak gini. Jadi, ketika semua itu sudah terpenuhi, maksudnya sudah tidak ada yang kosong, maka dia akan apa ya? Menambahkan task-nya itu di di mana? Bentar. Dia akan menambah task-nya di tempatnya itu di sini, di task list. Kita scroll ke bawah. Nah, ini masih merah ya teman-teman. Karena masih merah, kita harus mendefinisikannya. Cara definisinya kayaknya dia sedikit berbeda karena dia kan jadi kita akan mengambil dari modelnya. Kita pakai ini. Ntar kita kasih final dulu biar nggak bisa diganti. Jadi kita akan simpan data yang berhasil ditambahkan melalui ini. Ketika tombol diklik, tombol yang elevate button on press itu diklik, dia akan menambahkan item-item. Bentar, mana itemnya? Oh, itemnya di bawah. Nah, ini. Akan menambahkan item-item ini. Name, priority, duration, deadline. Tapi yang sesuai dengan task ini. Task ini apa? Ini mesti model. Jadi, dia akan menambahkan jika string name-nya itu string, priority-nya itu string, duration-nya itu integer, dan deadline-nya itu string. Seperti itu. Jika tidak seperti itu, maka tidak akan dimasukkan ke dalam string kosong ini. Untuk mempermudahkan user dalam penggunaannya, kita akan melakukan yang namanya clean input. Jadi clean input ini dilakukan jika user entah berhasil entah gagal gitu ya. Entah berhasil entah gagal. Pokok kalau sudah selesai dia klik tombol clear seperti itu. Di apa? Istilahnya diapain? Dibersihkan. Caranya gimana? Teman-teman tambahkan di sini apa ya? Clear input gitu aja. Clear input in ini pasti merah karena kita belum buat
variabelnya. Kayak gini. Apa isi clear input? Nah, kita tulis void dulu, void. Kasih nama yang sama, clear input. Apa yang di clear? Task controllernya di clear. Terus durationnya di clear. Deadline-nya juga di clear. Dan priority-nya kita pakai set state aja biar lebih aman. Kita pakai set state. Hmm, set state priority null. Sebenarnya ini bisa dijadiin sebaris tapi nggak apa. Nah, oh ini teman-teman, ini kan ada integer dot parse nih. Nah, ini sebenarnya kurang aman kalau misalnya teman-teman langsung pakai dot parse ini, karena jika ternyata tiba-tiba nggak sesuai gitu ya, maka dia akan ngelempar error. Jadi kita ganti dia menjadi try parse. Kenapa kita menggunakan try parse? Karena try parse, jika dia gagal atau tipenya nggak sesuai, maka dia akan mengembalikan nilai nol, bukan error. Nah, ini ada sedikit error. Kenapa? Karena dia membutuhkan nilai asal. Nilai asalnya kita bisa kasih 0 atau 30 gitu. Jadi 30 menit ya. Ini eh, rata-rata ya kita tulis misalnya 5 menit gitu ya. Seandainya ada yang tanya, kenapa kok menit? Karena sesuai dengan yang ada di Gemini Service itu, kita ngirimnya kan, bentar, ngirimnya kan di mana tadi? Nah, ini durasinya minute. Kalau misalnya teman-teman pengen detik ya di sini aja diganti detik, second gitu. Oke, jadi di sini eh apa ya? Cuma nilai aja. Dan kata menit tadi itu asalnya dari sini, dari ini. Oke? Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode apa ya? Mengirim schedule-nya. Ya, di sini kita pakai future karena kita akan bersinggungan langsung dengan si API void. Kita kasih nama generate schedule kayak gini. Nah, generate schedule karena ini future, kita pakai asynchronous. Pertama-tama kita jadikan is loading-nya itu apa namanya? Is loading-nya kita jadikan true dulu. Pertama, is loading true. Nah, selama is loading true, kita akan ambil ya, mencoba mengambil gitu, string schedule, sorry, besar ya, string schedule sama dengan await. Apa yang kita await? Kita await si Gemini service-nya. Kita import dulu package Gemini service. Kemudian kita set state. Jangan lupa titik koma dulu biar merahnya hilang. Set state apa? Yang kita set adalah schedule result-nya. Schedule result. Terus kita masukkan schedule, variable schedule yang kita buat tadi. Kalau error, sekarang kita apa ya? Tentukan error. Kalau error bagaimana gitu kan? Kita pakai set state lagi. Set state. Kita jadikan si schedule result-nya itu file to generate schedule. Terus kita lempar exception-nya. Nah, setelah proses ini selesai gitu kan. Kita jadikan loading-nya false lagi. Setelah itu kita pasang si metode ini di atas, di tombol, bentar Ctrl C, bukan di atas, kayaknya di bawah nih. Di tombol generate, nah ini, di build generate button nih, kita ganti jadi si generate schedule. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan aplikasinya. Alt Shift P, kita launch emulator, gak usah dah, kita nggak usah pakai emulator, biar cepet, kita pakai ini aja. Langsung. Oke, setelah sekian lama menunggu, kita akhirnya muncul akhirnya di emulator aplikasi kita.
Cuman di sini ada yang salah ya teman-teman, ada yang kurang. Seharusnya task ini nggak di sini karena ini kan kayak data itu ya, data dummy aja. Oh, kita belum merubah bagian sini teman-teman. Jadi kita bakal ubah yang bagian sini dulu. Yang pertama kita ubah adalah si item count-nya. Ini bisa teman hapus. Nah, item count-nya ini kita jadikan dia sepanjang task yang dimasukkan. Taxes.length. Taxes ini dot length. Jadi dia akan sepanjang task yang diinputkan seperti itu. Kemudian item builder-nya ini benar sudah. Return card tax. Ini nih. Title-nya itu bukan kayak gini. Kita ambil dari name dari tax-nya nanti. Jadi kita ambil si tax name, tax dot name. Oh, bentar. Kita jadi buat variabel dulu biar kita bisa ngambilnya satu-satu. Kalau misalnya kita langsung taxes gitu, bakal keambil semua. Jadi kita bakal buat variabel dulu final task sama dengan taxes index kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa kayak gini. Kita bisa ambil tax-nya aja jadi satu tok. Kita kasih name. Jadi judulnya berdasarkan tax yang dimasukkan. Setelah itu di sininya priority ini diambil dari tax priority. Duration-nya juga sama dari duration dari tax duration dan untuk deadline-nya kita ambil dari task deadline. Oke, kayak gini ya. Oh, kalau teman-teman ingat, nah di sini aja ada emulator. Nah, ini kan ada tombol sampah ini ya. Kita akan aktifkan juga di sini di on preset ini kita kasih set state. Set state-nya ngapain? Dia bakal nge-remove task yang dipilih. Dipilihnya menggunakan apa? Menggunakan index. Sekarang kita akan coba mulai ulang lagi aplikasinya. Apakah ada perubahan? Harusnya ada. Oke, sekarang kita coba tambahkan ya. Tasknya misalnya makan, durasinya 7 menit, 5 menit lah. Deadline-nya itu sebelum mandi. Priority-nya high, add task. Kemudian kita tambah lagi, apa ini? Misalnya beli sabun. Beli sabun, durasinya misalnya 12 menit. Deadline-nya makan sebelum mandi. Beli sabunnya sebelum makan. Ini kita nguji, bisa nggak si AI-nya itu generate-kan? Add task, kira-kira gimana? Kita generate schedule. Oh, di sini ada file to generate schedule instead of not in. Oh, ntar. Jadi kita itu belum mengini. Ntar. Berarti ada yang salah di. Coba kita buka main.dart-nya. Oh, ntar kan? Jadi kita belum menambahkan si itunya, APK kita di sini. Ini kita ganti future dulu. Kenapa kok future? Karena aplikasi kita mengambil API gitu kan. Jadi future run-nya benar. Kita akan await. Kita akan menunggu await .env load. Yang di load adalah file env itu. Kita import Flutter. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita mulai ulang. Hot restarting. Kita tambahkan lagi. Misalnya mandi. Durasinya 5 menit. Deadline-nya sebelum makan. Priority-nya high. Kita add task. Kemudian tambah lagi misalnya mancing. Durasinya kan 2 jam ya. 2 jam berarti berapa menit? 120. Deadline-nya itu sebelum masak. Sebelum masak. Priority-nya
hike, add task, terus makan. Terakhir itu makan. Kira-kira bisa nggak generate yang kayak gini gitu kan? Durasinya itu makan 12 menit. Deadline-nya jam 7.00. Priority-nya hike juga lah. Add task. Kemudian bisa nggak di scroll? Bisa ya, nggak overflow ya, bisa di scroll. Dan kita generate schedule. Kita tunggu sampai dia bisa. File to generate schedule invalid argument. Bagian mana nih kira-kira yang error ya? Setelah saya cek di dokumentasinya, di sini, ternyata cara dia untuk mengirim objek atau JSON representation-nya itu, dia menggunakan kayak candidates gitu. Nah, terus saya tanya lagi ke apa? Kemana? Ke DeepSeek. Saya pakai AI gitu. Kenapa kok kalau nggak pakai candidates error? Ternyata jika tidak menggunakan candidates dalam kode yang berinteraksi dengan Gemini AI, kemungkinan besar akan terjadi error. Karena struktur respon dari Gemini AI dirancang untuk mengendalikan format dalam format yang mengharuskan Anda mengakses kandidat. Oke, oleh karena itu tadi ada pesan error ya. Kan eh respon kita kan handle respon kita kan kayak gini kan. Kalau teman-teman perhatikan tuh yang di bagian Gemini service. Nah, itu kayak gini. Coba sekarang kita ganti sesuai dengan apa yang diarahin AI. Dari AI-nya itu respon struktur yang benar itu harusnya kayak gini. Pakai kandidat. Sekarang kita coba copy aja ini. Kontrol copy, terus kita kembali ke codingan kita, terus kita Ctrl V di sini. Ctrl V. Sekarang coba kita hot reload. Oke, setelah itu kita coba kembali ke emulator, kita masukkan tagsnya lagi. Misalnya sekarang, simpel aja dah, mancing, mancing, durasinya 120 menit, deadline-nya eh deadline-nya sebelum masak, sebelum masak, priority-nya high, add task, terus ini task selanjutnya adalah cari umpan, umpan mancing. Durasinya kita cepat 15 menit aja. Deadline-nya itu jam 6. Iya, jam 5.00. Priority-nya high, add task. Kemudian kita apa ya? Kerjaan apa lagi? Misalnya mandi. Mandi itu durasinya cukup 7 menit misalnya. Deadline-nya setelah memasak hasil pancingan. Biar agak susah. Hike, kita add task. Kemudian coba kita generate schedule. Apa yang terjadi? Oke, berhasil tergenerate, cuman kita mengalami overflow. Sekarang kita akan atur di bagian home screen. Tapi ini berhasil ya teman-teman. Maksudnya kita berhasil mengenerate schedule-nya, cuman ada masalah lagi tuh yaitu apa namanya? Overflow. Kita coba cari si mana? Nah ini. Kita coba kasih dia ini single child scroll view. Kita wrap with widget, kemudian kita ganti single child scroll view, terus di card-nya ini kita kasih dia expanded, bisa nggak? Nggak ada, kita widget expanded. Nah, kayak gini. Ini kita hot restart. Oke, selesai. Balik ke kodenya. Oke, misalnya kita mandi. Durasinya 5 menit. Deadline-nya jam 7.00. Priority high. Etas. Terus misalnya makan. Durationnya 5 menit juga. Deadline-nya jam 7.00 juga. Priority-nya high. Etas. Terus apa ya? Masak. Durasinya misalnya 60 menit. Deadline-nya jam 7.00. Priority-nya high. Etas. Oke, jadi generate schedule. Semoga nggak overflow lagi. Oke, ini sudah ada ya.
Jadwal harian yang optimal untuk tugas-tugas berikut akan sulit dipenuhi mengingat durasi masa jalan 60 menit. Pokoknya ini tergenerate otomatis, jadi kita menerima datanya itu seperti ini. Ini bisa sampai opsi seperti itu. Oke, berhasil ya, kita sudah berhasil mengambil apa schedule-nya. Kita sudah dapat dari API-nya. Sekian tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa teman-teman silakan upload ke GitHub-nya, commit ke GitHub, push ke GitHub, sorry. Kita kasih nama misalnya home screen, enggak, kasih spasi aja biar nggak ada home screen and finish. Nah, home screen and finish. Kita commit, tunggu prosesnya selesai, dan alhamdulillah selesai.